Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga ruang digital di Indonesia. Dirinya mengatakan agar implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia, sekali lagi, agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan juga produktif. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menanggapi pernyataan Sujiwo Tejo agar pemerintah menertibkan buzzer. Aziz mengatakan DPR akan mendukung semua kritik yang diberikan jika hal itu dapat membangun bangsa dan negara serta terdapat solusi di dalamnya. Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif memberikan kritik dan masukan untuk pemerintah. Hal ini membuat seniman Indonesia Sujiwo Tejo angkat bicara bahwa pemerintah harus menertibkan buzzer. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menanggapi pernyataan Sujiwo Tejo yang meminta pemerintah untuk menertibkan buzzer terlebih dahulu. Aziz mengatakan DPR akan mendukung semua kritik yang diberikan jika hal itu dapat membangun bangsa dan negara serta terdapat solusi di dalamnya. Aziz mengatakan DPR akan mendukung semua kritik yang diberikan jika hal itu dapat membangun bangsa dan negara serta terdapat solusi di dalamnya. Politisi Partai Golkar ini juga menilai adanya buzzer tidak akan menjadi masalah selagi kritik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek. Ya soal buzzer ya tinggal ini yang mengkritik juga pakai buzzer aja. Ya kan?
namanya dunia teknologi, ya kan? Ya silakan aja begitu, tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya membangun untuk bangsa dan negara, kita dukung. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Herman Hairon menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ia mendukung permintaan Jokowi itu supaya masyarakat turut aktif dalam memberikan kritik. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Hairon menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ia mendukung adanya permintaan dari Jokowi untuk masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Herman Hairon mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kritikan-kritikan yang masuk sangat tajam. Bahkan ia menyebut keterbukaan lebih baik sehingga demokrasi berjalan dengan baik. Ia menuturkan kritik bukanlah suatu hoaks, juga bukan sebuah ujaran kebencian. Sehingga pemerintah harusnya memahami bahwa kritik ini adalah bagian dari kontribusi rakyat. Diketahui Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan agar masyarakat aktif memberikan kritik kepada pemerintah dalam pidatonya pada hari Senin 8 Februari 2021 lalu. Permintaan Presiden ini pun memancing reaksi publik mulai dari aktivis hingga kelompok masyarakat yang mengaitkan permintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karenanya hal ini dikhawatirkan ke depan kritikan-kritikan yang disampaikan dapat berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan menurut saya Pak Jokowi bagus membuka kritik, membuka masukan, pandangan publik. Yang saya kira yang terpenting bahwa kemudian tidak ada hal-hal yang membuat ketakutan. Kritik itu tidak kemudian mendiskreditkan, kritik itu membangun, kritik itu bukan hoax, ya, kemudian tidak membuat ujaran kebencian. Saya kira semestinya ini dipahami sebagai bagian dari kontribusi rakyat melalui kritik terbuka kepada pimpinannya. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo mengenai revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Jokowi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Menurutnya sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang dipidana dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam undang-undang itu. Saleh mengatakan urgensi perubahan Undang-Undang ITE ini sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada, sehingga ia yakin usulan revisi undang-undang itu akan disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo mengaku akan meminta DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE apabila dalam implementasi undang-undang itu dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan. Meski demikian, Saleh menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi Undang-Undang ITE ini. Pertama, perubahan undang-undang itu harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Kedua, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi dan bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Mengenai aturan pidana, menurutnya hal itu sebaiknya diatur dalam Undang-Undang KUHP. Saya kira fraksi-fraksi di DPR juga sudah merasakan kebutuhan akan adanya perubahan dan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Apalagi kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat. Dan undang-undang ini kan sebetulnya dibuat sudah lama sekali ya, tahun 2008, dan kemudian sudah pernah direvisi satu kali, dan tentu dengan sekian lama waktu yang dipakai terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini tentu harus diperbaiki lagi ya, sehingga kontekstual dengan kondisi kekinian. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyesalkan atas adanya tudingan yang ditujukan kepada Profesor Din Syamsuddin yang disebut-sebut sebagai tokoh radikal. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyesalkan atas adanya tudingan yang ditujukan kepada Prof. Din Syamsuddin yang disebut-sebut sebagai tokoh radikal.
Beberapa waktu lalu, gerakan anti-radikalisme alumni ITB GAR ITB melayangkan laporan kepada Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Saleh mengatakan tuduhan yang diberikan kepada Din Syamsuddin jauh dari realita fakta yang sebenarnya. Menurutnya, Din Syamsuddin merupakan tokoh penting Indonesia yang kerap kali membuka dialog di kancah nasional maupun internasional. Saleh juga mengaku bahwa dirinya dengan Din Syamsuddin mempunyai hubungan yang cukup dekat sebagai senior dan junior di perguruan tinggi, sehingga dirinya yakin apabila Din Syamsuddin menyampaikan kritikan, maka kritikan tersebut berupa sesuatu yang membangun bangsa dan negara. Diketahui, tuduhan radikalisme yang ditujukan kepada Din Syamsuddin diduga karena pelanggaran kode etik sebagai aparatur sipil negara atau ASN, terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam 2 tahun terakhir. Saya menyesalkan tuduhan yang disampaikan kepada Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal, karena tuduhan tersebut sangat jauh dari realita dan fakta yang ada. Kita tahu bahwa Prof. Din Syamsuddin adalah satu tokoh nasional yang selama ini berjuang untuk merajut kohesivitas sosial di Indonesia, dan selama ini berjuang untuk melakukan dialog antar agama, interfaith dialog, dan juga dialog antar peradaban, ya, jadi dialog among civilization. Dan Din Syamsuddin melakukan dialog-dialog seperti itu tidak hanya di Indonesia dengan komunitas lokal dan nasional, tetapi juga melakukan dialog ini di tingkat internasional. Ada banyak komunitas-komunitas interfaith dialog yang mengundang beliau untuk bicara dan menjadi narasumber yang otoritatif. Bahkan Din Syamsuddin juga bicara di PBB, ya, memberikan pemikiran-pemikirannya bagaimana merajut keharmonisan dan juga kohesivitas sosial di Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan Pak Din Syamsuddin ini adalah juga profesor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mata kuliah yang diajarkannya juga adalah mata kuliah yang betul-betul saya kira sangat modern, dan saya adalah salah seorang mahasiswanya. Jadi beliau mengajarkan mata kuliah yang disebut dengan pemikiran Islam kontemporer, di mana materi-materi yang diajarkan itu adalah berkenaan dengan demokrasi, berkenaan dengan civil society, berkenaan dengan humanisme, berkenaan dengan hak asasi manusia, dan juga berkenaan dengan bagaimana toleransi antar umat beragama dibangun di tengah-tengah masyarakat plural seperti Indonesia ini. Dan karena itu saya kira beliau itu adalah tokoh yang sangat moderat dan membangun Islam dalam konteks Islam wasatiyah yang berada di tengah. Dan saya merasa sangat dekat dengan Prof. Din Syamsuddin. Saya kenal baik dengan beliau karena beliau adalah senior saya di Muhammadiyah, senior saya di Pemuda Muhammadiyah. Dan karena itu kiprah dan gerakannya menurut saya itu tergolong sangat baik, ya, dalam rangka membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang saling menghormati, saling menjaga, saling membantu di dalam konteks kemanusiaan. Dan saya merupakan orang yang yang merasa tersinggung juga, ya, jika tokoh seperti Din Syamsuddin ini dikategorikan sebagai tokoh yang sangat radikal. Dan karena itu saya mengimbau kepada mereka yang melaporkan Prof. Din Syamsuddin untuk segera mencabut laporan tersebut, dan hindarilah hal-hal yang menimbulkan kegaduhan di tengah kita berupaya keras membatasi pandemi COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi kita yang hari ini masih dikategorikan sebagai resesi. Dan saya kira lebih baik kita bergandengan tangan, bersatu padu untuk menyelesaikan masalah bangsa kita yang sangat berat. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menanggapi laporan yang ditujukan kepada Din Syamsuddin mengenai radikalisme. Dirinya menilai pihak yang melaporkan Din sebagai sosok radikal itu tidak dapat membedakan antara sikap radikal dan sikap kritis. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pihak yang melaporkan Din Syamsuddin sebagai sosok radikal itu tidak dapat membedakan antara sikap radikal dan sikap kritis.
Arsul menilai Din Syamsuddin merupakan seseorang yang kritis terhadap pemerintahan dan bukan sosok yang masuk dalam golongan radikal, sehingga menurutnya hal itu tidak perlu diteruskan ke instansi yang bersangkutan. Politikus fraksi P3 ini menjelaskan bahwa radikal termasuk pemikiran yang bersentuhan atau berkonfrontasi dengan konsensus bernegara seperti keinginan untuk mengubah pedoman negara atau Pancasila tanpa melalui prosedur yang benar. Dirinya mengatakan sikap seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Din Syamsuddin karena beliau merupakan orang yang kritis terhadap pemerintahan dan mempunyai tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dikabarkan gerakan anti radikalisme alumni ITB atau GAR ITB ini melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dinilai melanggar sejumlah prinsip kepegawaian. Beginilah, ini saya melihat ya teman-teman yang melaporkan Pak Din ya sebagai sosok yang radikal ini nggak bisa membedakan antara Pak Din sebagai sosok yang kritis, seorang kritikus pemerintahan ya dengan apa yang biasanya dilabelkan pada orang yang radikal. Radikal itu kan selama ini kita labelkan terkait dengan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak ya bersentuhan atau berkonfrontasi dengan konsensus-konsensus bernegara kita. Ada keinginan misalnya untuk katakanlah ya mengganti Pancasila, merubah Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui prosedur yang benar ya, kemudian mempersoalkan bentuk NKRI kita, kemudian juga menegasikan kebinekaan kita. Pak Din itu tidak ada pada itu. Tapi bahwa Pak Din Syamsuddin itu seorang yang kritis terhadap pemerintahan saat ini, itu iya, gitu loh. Nah karena itu ya, menurut saya ya, ya Polri tidak perlu, bukan Polri ya, instansi yang bersangkutan kayak ITB tidak perlu KSN kemudian menanggapi dari sisi itu, ya, karena itu harus clear. Tetapi kalau alasannya katakanlah ada pelanggaran yang lain karena Pak Din itu seorang ASN ya boleh, tapi tidak atas dasar radikalisme, bukan itu ya, karena kalau itu nggak kena, jauh panggang dari api itu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik proses pengembangan vaksin Nusantara yang saat ini masih dalam tahap uji klinis fase 2. Menurutnya vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh Dr. Terawan merupakan sebuah inovasi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengapresiasi pengembangan vaksin Nusantara. Diketahui vaksin Nusantara merupakan vaksin personal berbasis sel dendritik. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dukungannya terhadap vaksin Nusantara. Ia menyambut baik proses pengembangan vaksin Nusantara yang saat ini masih dalam tahap uji klinis fase 2. Menurutnya, vaksin Nusantara yang diprakasai oleh Dr. Terawan merupakan sebuah inovasi. Pimpinan DPR, ia mendorong pengembangan vaksin yang dikembangkan oleh anak bangsa. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak dapat mendukung pembuatan vaksin Nusantara hingga menghasilkan vaksin yang teruji klinis. Dasko berharap dengan adanya vaksin Nusantara, penyebaran virus corona dapat ditekan secara efektif dan ke depan masyarakat bisa aman. Selain itu, kehalalan vaksin juga menjadi hal utama bagi dirinya. Sebagai informasi, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto bersama Alvita Biodemical Corporation AS, Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang memprakarsai vaksin COVID-19 Nusantara. Demikian Warta Parlemen Indonesia Globe News selama sepekan. Ikuti terus perkembangan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan di website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.